Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Malam ini kita belajar tentang pelepasan. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Bapak atas waktu yang indah ini Bapak. Kami investasikan waktu kami investasikan hidup kami di dalam kerajaan-Mu Bapak. Kami tahu tidak ada yang sia-sia investasi kami Bapak, karena seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, dalam beberapa saat ke depan kami ada di tahta kasih karunia-Mu, bukan hanya kami yang hadir, tapi kami bawa keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Jadi kehendak-Mu sempurna atas hidup kami dan kami semakin mantap di dalam rancangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Oke. Kita ada di dalam kerajaan. Jadi belajar cara pandang kita dirubah. Dirubah bahwa kita semua di sini ciptaan baru ya. Kita di sini sudah sempurna. Yang sempurna apa? Roh kita yang sempurna. Tapi jiwa kita masih proses. Tubuh kita masih proses. Tapi blueprint-nya sudah ada di roh kita semua. Jadi kita nggak perlu mencari-cari di luar sana gitu. Yang saya lakukan sekarang, karena teman-teman sudah menjadi ciptaan baru, saya sedang tarik keluar semua potensi yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Jadi tugas saya saat ini, saya sedang menarik gambar Allah di dalam teman-teman. Terkait dengan tema hari ini adalah pelepasan. Pelepasan yang kita lakukan beda dengan pelepasan di gereja-gereja. Harus isi list gitu ya. Oh, kamu dulu pernah melakukan apa? Pernah ikatan janji dengan siapa? Enggak kayak gitu. Tapi pelepasan di sini bagian dari menggenapi rancangan Tuhan dan membaharui jiwa kita. Terutama di mana pikiran. Apakah kita tetap perlu lepaskan, tapi bukan dilepaskan dari dosa. Dilepaskan dari memori-memori yang tersimpan di dalam otak kita, di dalam daging, di dalam kulit, di dalam tulang, di dalam hidup kita, hal-hal dunia. Atau lebih tepatnya, hal-hal dari pengetahuan baik dan jahat. Kita saat ini kita masuk di alam rohani. Tapi begitu kita keluar, kita digempur sama pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita nggak firm di sini, kita terpengaruh. Kenapa? Hidup oleh iman itu hidup berdasarkan pendengaran. Yang kita dengar tuh jadi iman. Tapi iman yang benar, iman dari firman. Nah, saat kita mendengar yang bukan firman, itu jadi iman. Tapi iman negatif. Nah, dia mengkonter iman Tuhan. Nah, kita perlu nih, tanpa kita sadari, dari kecil sampai hari ini, tersimpan memori di otak bawah sadar kita dan otak tidak sadar kita, pengetahuan-pengetahuan baik dan jahat. Itu yang perlu dilepaskan. Kalau kita nggak sadar kita punya itu, kita fine, baik gitu. Tapi kadang-kadang kita macet dalam keuangan, macet nih. Keuanganku macet di sini. Kesehatanku macet di sini. Bisnisku macet di sini nih. Kenapa? Ada memori yang nyangkut di dalam kita. Maka Alkitab mengatakan, Roh Kudus tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi harusnya tiap hari kita mengalami up dalam apa? Dalam kualitas hidup. Oke, slide pertama, Kolose 1 kerajaan Allah dan versus kerajaan kegelapan. Nanti bisa dibagikan ya. Jadi ini saya singkat aja, kalau saya kupas satu persatu waktunya nggak cukup nih. Cuma 30 menit. Ya, jadi kita ciptaan baru nih. Kita sudah dipindahkan, dikatakan Kolose 1:13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kasih. Jadi harusnya
Begitu kita sudah menjadi warga kerajaan, fokus di situ. Aku warga kerajaan bukan karena sekedar firman, bukan karena sekedar janji, tapi ya sumpah. Siapa yang sumpah sama kita? Allah Bapa. Kalau manusia yang sumpah, meleset. Sampai Allah Bapa sumpah kepada kita masing-masing. Pernah nggak teman-teman bayangkan itu? Saya begitu membayangkan itu, saya nangis. Bapak, luar biasa, Engkau baik. Siapa aku? Engkau sumpah padaku, Bapak. Engkau korbankan anakmu supaya aku menjadi anakmu. Dan kau pastikan kau menyertai aku untuk semua janjimu, semua perjanjianmu jadi dalam hidupku. Saya begitu ingat itu, saya nangis. Gak bisa saya ngomong, gak bisa terkatakan. Ya, jadi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan, jadi tidak lagi tergantung pemerintah. Pemerintah mau bantu saya, mau nggak saya, mau nggak penting di situ. Lebih dari cukup apa yang saya terima dari Bapak, itu sudah. Bapak tidak langsung kasih emas, uang ke saya, enggak. Dia kasih lewat berbagai cara gitu. Ya. Nah, kita belajar. Ini dari Allah Bapa atau bukan? Kita sudah belajar ya, Yohanes 10 ayat 10. Yang baik pasti dari Tuhan, yang buruk bukan dari Tuhan. Awalnya di situ. Tapi mulai detail. Ya, ada orang memberi kita, ada orang banyak memberi ini itu nasihat dan segala macam. Kita gunakan Roh Kudus. Roh Kudus ini dari Bapa atau bukan? Nasihatnya bagus nih. Tapi dari Bapa atau bukan? Simpelnya apa? Firman atau bukan? Kalau firman, ada konfirmasi nggak di hati kita? Kalau ada konfirmasi, tangkap. Kalau nggak ada konfirmasi, walaupun itu firman, karena di gereja khotbah, seminar, firman juga. Ya toh? Tapi kita sudah tahu. Oh beda nih. Walaupun dia ngutip firman, tapi nggak sesuai dengan maksud Tuhan. Tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita makin jeli. Ya, saya nggak tahu di sini udah berapa tahun. Harusnya masing-masing sudah makin tajam. Ini firman, tapi nggak sejalan dengan kehendak Allah. Oke. Cukup masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi begitu benih, tanam dalam hati. Di situ menolong kita untuk tidak pelepasan terus-terusan. Jadi kita punya filter yang di backup sama Roh Kudus. Begitu filter Roh Kudus ini unggul, kita tempatkan dia di posisi pertama, dia akan sangat menolong kita untuk kita bisa nangkep ini yang dari Tuhan, yang ini bukan. Ya, jadi kita sudah ada di kerajaan. Nah, belajar ini sehingga kita kerajaan ini menjadi gaya hidup kita. Dimulai dari mana? Ingat, Tuhan mengatakan sama Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Kita jemaat Tuhan, kita harus menempatkan diri, berdiri di atas firman Tuhan. Yohanes 6:63, firman yang roh dan hidup. Nah, kita berdiri di situ. Kemudian setelah kita berdiri, berikutnya, jadikan firman tadi prinsip hidup kita. Setelah prinsip hidup kita, jadi kalau bukan firman, alihkan, singkirkan. Apapun itu, walaupun menarik sekalipun, singkirkan. Kita percaya bahwa yang dari Tuhan lebih dari segalanya. Walaupun dari dunia menarik, tidak. Aku hanya kagum akan Engkau, Tuhan. Setelah prinsip, jadi nilai. Artinya jadi nilai. Nilai, kita menilai segala sesuatu. Ketika kita menilai diri sendiri, sama seperti Tuhan menilai kita. Jadi,
berdiri di atas firman, batu karang menjadi prinsip hidup, menjadi nilai hidup, menjadi sifat karakter kita. Setelah sifat karakter, nah itu mulai buah. Jadi firman yang kita dengar yang bukan firman, boleh dibilang nggak usah didengerin. Ya, kalaupun dengerin ya cukup dengar aja, tapi jangan disimpan dalam hati. Apalagi yang menyakitkan, yang menyinggung, nggak usah sama sekali. Ya, terus setelah menjadi budaya kehidupan kita, nah di situ kita akan mengalami seninya hidup. Kita bisa nangani orang-orang yang menyakiti kita. Nggak mungkin semua orang baik sama kita toh. Tadinya baik, tiba-tiba begitu kita mengalami perubahan, dia tahu-tahu berubah menjadi jahat, menjadi buruk, menjadi toksik. Bisa nggak? Bisa. Tapi saat kita sudah menjadi budaya hidup kerajaan, kita menangani orang-orang toksik tadi menjadi indah bagi kita. Terima kasih Tuhan, aku ketemu orang itu hari ini Tuhan. Aku bersyukur. Bukan bersyukur karena keburukan dia, tidak. Bersyukur karena terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu tidak pernah berubah untuk. Walaupun aku di tengah orang toksik, aku disakiti, aku tidak sakit hati. Ini menjadi indah. Kenapa? Engkau ukir Tuhan dengan kasih-Mu. Harusnya menggores hatiku, melukai aku, tapi karena ada Engkau mendatangkan kebaikan bagiku. Dia harusnya merusak aku, tapi aku bergantung padamu, aku tunduk padamu, hidupku jadi indah. Saat kita hidup indah, tadinya kita melihat orang ini toksik. Tapi begitu kita melihat Tuhan, yang buruk kau rubah menjadi kebaikan bagiku Tuhan, justru yang buruk ini, aku bersyukur Tuhan, berarti Engkau beri kepercayaan. Engkau beri kehormatan untuk bersamamu merubah orang ini. Nangkep gak? Kita akan ketemu orang toksik. Kita pengen dia berubah. Gak usah nunggu besok, gak usah nunggu nanti. Saat kita firm sama Tuhan, ya, kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Seketika itu kita bisa merubah orang tadi. Roma 2 ayat 4. Jadi pelepasan itu tidak harus sendiri, enggak. Jadi pelepasan kok itu sudah menjadi bagian hidup kita. Semua hal dunia ini kita lepaskan. Kita menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna untuk dipakai Tuhan. Sangat-sangat efektif, efisien. Enggak usah nunggu nanti. Jadi seketika kita ketemu hal yang buruk, seketika kita bebaskan Tuhan, kita tempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia bekerja melalui kita merubah orang toksik. Kenapa? Kita langsung belas kasih sama Dia. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau seketika itu Dia nggak berubah, oke, nggak apa-apa. Jangan kecil hati. Sudah lepas dari orang tadi, doa. Bukan doa untuk diri sendiri, doa untuk dia. Jadi betul-betul kita disertai Tuhan itu nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini kerajaan ini menjadi gaya hidup. Sekeliling kita masih hidup dengan cara daging. Gitu? Apa sih daging? Memikirkan yang bukan firman. Itu aja. Apapun yang bukan firman, begitu dipikirkan, daging. Makanya dikatakan renungkan firman. Kita ini menggemakan kerajaan. Bukan hanya menggemakan dengan mulut. Tapi seluruh hidup kita tuh menggemakan kerajaan. Oke, teman-teman pernah nggak ngomong sama diri sendiri? Tulang kita ngomong nggak? Tulangku ngilu. Sendi-sendiku nyeri. Itu bicara ke kita. Kita setuju nggak? Harusnya nggak setuju, enggak ya. Perutku sakit, enggak ya.
Aku dipindah ke dalam kerajaan surga. Di kerajaan surga nggak ada kayak gitu. Bukan mauku, bukan kehendakku, Tuhan yang menghendaki. Aku setuju. Maka dikatakan Filemon 1 ayat 6, akui. Kalau kita tidak mengakui, nggak jadi itu. Kerajaan ini nggak nyata. Itu kan teori. Itu hanya firman. Mana buktikan hidupmu sehari-hari. Kenapa? Kita tidak mengakui. Nah, jangan salah. Yang mengakui bukan hanya mulut kita. Yang mengakui termasuk kita tuntun nih. Kita tundukkan bagian-bagian diri kita. Sendi, tulang, daging, kulit, otot, syaraf, semua. Begitu tidak sejalan dengan kerajaan surga, tundukkan dia. Gunakan otoritas kuasa kita. Sehingga memori-memori yang terekam gini di hidup kita diganti semua, dibarui. Bukannya otak kita, pikiran kita yang dibarui, tapi seluruh bagian hidup kita dibarui oleh firman. Sesimpel itu. Mau sakit apa? Gak sempat dia lama-lama di tubuh kita. Serius. Oh, kamu usiamu makin tua ya, kamu makin lemah. Terserah bagimu, bagiku enggak. Ya makin tua makin lemot lah, makin pelupa. Oh sorry, nggak laku bagiku. Karena di kerajaanku nggak ada. Lah kan kerajaanmu sama aku sama lain. Tuhanku Yesus, Tuhanmu siapa? Lu Tuhanku Yesus. Lah kok kamu bisa kayak gitu? Lu Tuhannya sama, Alkitab sama, Roh Kudus sama, bisa beda. Ya silahkan kamu pilih itu. Nggak perlu debat, capek. Menang debat juga rugi. Kalah debat dongkol, ngapain? Nggak penting debat. Oke, slide kedua, hidup oleh iman. Nah, kalau kita sudah ciptaan baru, kita sudah tahu ya dari tadi ya, pondasinya firman, prinsip menjadi prinsip hidup firman, nilai hidupnya firman, sifat karakternya firman, budayanya firman, gaya hidupnya firman, itu kerajaan. Jadi kita tidak mau, aku kelompok ini, aku kelompok itu, enggak lagi. Aku gereja ini, gereja itu, enggak lagi. Lah gerejanya merek kok, gereja tidak menyelamatkan kok. Yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Kenapa orang pada kekeh dong, kamu gerejanya mana? Pentingnya apa sih? Apa kalau gerejanya gitu terus kita berubah? Enggak lah. Jadilah dewasa. Kalau masih kekeh dengan kelompok-kelompok, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kamu kanak-kanak. Pantesan kamu tidak bisa mengalami kerajaan sepenuhnya. Kenapa? Tanpa kamu sadari, kamu masih kanak-kanak. Pengetahuanmu banyak. Tapi dari 6 ini nggak jalan. Padahal kita diciptakan menjadi ciptaan baru, itu sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sangat baik adanya, betul? Semua diciptakan baik nih. Begitu Tuhan lihat, Adam hanya sendirian nih. Nah, enggak. Itu hanya baik. Ada yang jauh lebih baik dari itu. Aku beri pasangan. Sehingga Tuhan buat Hawa diambil dari Adam. Sehingga Adam mengatakan, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kita ciptaan baru. Tuhan ngomong sama masing-masing kita. Kamu tulangku, kamu dagingku. Tuhan yang ngomong masing-masing kita. Pernah nggak nangkep ini? Kalau nggak pernah nangkep ini, malam ini kejar itu. Sampai kita dapat konfirmasi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tulang-tulangmu, aku daging-dagingmu. Karena kita mempelainya Kristus. Tapi hidup kita
hidup kita kadang-kadang tidak sepantasnya sebagai mempelai Kristus. Masih ngomong macam-macam, sikapnya masih macam-macam. Belum hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu artinya apa? Kita masih bergumul dengan dunia. Harusnya enggak. Kita masih hidup di dunia, tapi Alkitab mengatakan apa? Kita anak Allah dan kita diberi imannya Tuhan untuk mengalahkan dunia. Kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak terjerat oleh dunia. Kita berjalan bersama Tuhan di atas dunia. Ibaratnya kita dijebak dengan dapur api, kita jalan di tengah api, nggak gosong. Kita dijebak di tengah singa-singa lapar, singa yang ngom-ngom, kita nggak kesentuh sama sekali. Kita jalan di atas ombak, di atas gelora, kita jalan dengan tenang. Kalau kita nggak siap di situ, kita tidak belajar di situ, kita belum hidup oleh iman. Kadang-kadang iman, kadang-kadang daging lagi. Jadi kita dilepaskan dari, tadi saya katakan, dari buah pengetahuan baik dan jahat. Apakah buah pengetahuan baik dan jahat itu nggak berguna? Berguna bagi orang dunia. Bagi kita, buah pohon kehidupan. Jauh. Ya, kita harus lihat nih, ada dua nih. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan sebagian besar manusia, walaupun dia ciptaan baru, dia berkutat di buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Gelar, jabatan, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Itu berguna nggak? Berguna. Tapi kalau kita tidak dapat dari sumbernya, hati-hati. Ini berubah jadi berhala nih. Kalau nggak berhala, secara rohani, ini daun. Ingat waktu Tuhan Yesus pagi-pagi bangun, dia lapar, dia lihat pohon ara. Daunnya rimbun, samperin. Begitu dekat, mana buahnya? Tuhan sesungguhnya mau menikmati kita tiap hari. Menikmati apanya? Kebersamaan. Diajak ngomong nyambung. Saat diem nyambung. Karena saat dengan Tuhan tuh gak harus ngomong terus. Tuhan kan bicara dari hati ke hati. Ya toh? Dan Tuhan mau mendominasi. Banyak rahasia dia mau singkapkan ke kita, tapi kadang-kadang kita sibuk sendiri. Sehingga Tuhan kok nggak ngomong sih sama aku ya? Ya karena kita yang membatasi Tuhan. Gini, teman-teman yang punya anak, pengen nggak ngomong sama anak-anaknya? Banyak hal toh, begitu kita dapat yang baru, kita pengen, kamu dengerin ya. Tapi kadang-kadang anak nggak mau dengerin gitu. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Saya belajar dalam hidup saya sehari-hari seperti itu. Saya dengan anak saya, oh kayak gitu ya. Nah berarti saya juga kadang-kadang seperti anak saya itu dengan Tuhan. Wah Tuhan, saya nggak mau kayak gitu Tuhan. Apakah hidupnya langsung enak, lancar? Kesulitan, tantangan makin besar. Sempat saya shock, kaget gitu ya. Tapi setelah saya sadar, enggak. Tuhanku jauh lebih besar dari masalah ini. Masalah bisa datang dari siapapun. Sayangnya, masalah datang dari orang-orang yang dekat sama kita. Entah dia rohani tinggi, entah dia apapun, orang-orang dekat sama kita. Masalah. Kalau kita nggak bisa menangani dengan benar, jadi masalah buat kita. Disitulah kita tempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita dilepaskan dari semua yang jahat. Bukan berarti orangnya jahat.
Enggak loh. Dia ciptaan baru. Dia nggak jahat. Tapi tadi, dia tidak hidup di dalam kerajaan terus-terusan, sehingga dia ada di barisan musuh tanpa dia sadari. Oke. Slide berikutnya, hidup yang sesungguhnya. Berkemenangan, hidup sebagaimana Kristus hidup, berbuah. Ya, berbuah. Jadi, hidup yang sesungguhnya itu iman sudah tidak bermasalah. Iman sudah menjadi gaya hidup kita, gaya hidup oleh iman. Sehingga kita masuk dalam progres. Jadi kita tidak ruwet ngurusi masalah terus. Masalah ada tapi kita fokus ke apa? Kehendak Allah dan rancangan Allah. Maksudnya itu. Hidup yang sesungguhnya itu ngurusi bisnisnya Allah Bapa, ngurusi pekerjaannya Bapa. Kita nggak lagi ngurusi masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah ini kedagingan. Nggak lagi sudah. Itu tetap ada. Tapi sorry ya, aku nggak mau di situ lagi. Aku nggak mau kejebak itu. Aku pilih, Bapak, apa yang kau kehendaki untukku? Aku pilih di sini. Apa yang kau rancang untukku, aku jalankan itu. Saat aku berinteraksi dengan orang, apa rancanganmu untuk orang-orang ini? Aku masuk di situ, Bapak, bersamamu. Pelepasan itu kayak gitu. Kita masih ada di dunia, tapi seperti firman katakan, di bumi seperti di surga. Kita nggak ngurusi tetek bengek ini. Ada kalanya kita ngurusi saat kita berinteraksi dengan orang yang dia kejerat di situ gitu. Tapi bukan urusan kita. Urusan orang yang kita tolong dia. Untuk kita sendiri, kita nangani pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena kita dipanggil sebagai imamat rajani, imamat kudus menurut Melkisedek. Imam pernah nggak ngurusi uang? Enggak. Imam ngurusi kerjaan? Enggak. Tapi dia ngurusi kerjaan, dia punya ternak, dia punya ladang untuk dirinya sendiri. Ya toh, tidak harus gitu. Tapi itu bagian dari, kan imam nggak selamanya di kemah suci toh. Dia kadang-kadang di luar. Nah kita juga gitu. Tuhan tempatkan kita di dunia, bukan jadi pertapa. Nangkep nggak? Tapi semua yang kita butuhkan Tuhan yang tanggung jawab. Banyak orang meleset di sini. Dia tidak hidup sebagai imam. Kita dipanggil menjadi imam menurut Melkisedek. Kita bukan suku Lewi. Tapi karena Tuhan Yesus pun bukan suku Lewi, dia suku Yehuda. Tapi dia hari ini dia jadi imam besar agung. Jadi pelepasan dengan kata lain untuk kita lepas. Kita masih di dunia tapi lepas dari semua sistem dunia, kita masuk ke sistem kerajaan untuk bertindak sebagai imam. Spesial bagi Tuhan. Jabatan ya enggak utama. Kita bisa biasa aja. Tapi Tuhan ngomong, kamu imam. Kamu bukan hanya ngurusi dirimu, kamu ngurusi pekerjaanku. Kamu melayani aku sebagai imam besar aku. Kamu punya hak istimewa. Jadi pelepasan itu masuk ke hidup yang sesungguhnya. Secara rohani kita masih punya jiwa-jiwa terus jalan dibaharui. Itu tugas Roh Kudus, kita setuju terus. Kita masih punya jasmani, tapi jasmani ini adalah persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Jasmani adalah bait suci tanpa cacat celah. Tubuh kita ini bait suci tanpa cacat celah. Kalau bait suci Salomo, blueprintnya dari Tuhan, ya toh. Tapi yang buat Salomo dan tukang-tukangnya, bahan bakunya dari dunia, dari bumi. Kita bahan bakunya Allah yang buat loh. Pernah nggak menangkap ini? Kita ini buatan Allah, ya toh. Buatan Allah yang tanpa cacat celah. Tapi kadang-kadang kita tidak menilai diri kita. Kalaupun menilai, kadang-kadang kita over value.
Over value di hadapan Tuhan nggak apa-apa, di hadapan manusia jangan. Di hadapan manusia biasalah, kamu punya 2 mata, aku juga punya 2 mata. Tapi aku ciptaan baru ya, aku beda dengan kamu. Di dalamku Kristus, aku yakin di dalamku Kristus. Oh, di dalamku juga Kristus. Tapi di dalamku Kristus bukannya saudara Kristus, tapi Kristus yang aku tempatkan sebagai Tuhanku. Oke, saya udah dikasih kode habis. Lanjut apa ini? Pertanyaan. Doa tutup dulu ya. Oke. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Setiap firman-Mu tertanam di dalam hati kami Bapak. Bertumbuh dan berbuah dengan lebat Bapak. Membaharui pikiran kami, mentransformasi diri kami Bapak. Sehingga kami sebagai gambar-Mu menyatakan kami rupa dari-Mu Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami anak-anak yang selalu Kau berkati, selalu Kau kasih, selalu Kau urapi, selalu Kau jagai, Kau lindungi, bahkan Kau dandani Bapak dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau bekerja di dalam masing-masing kami, jauh melampaui doa dan permohonan kami. Jadi sempurna kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami betul-betul mengalami di bumi seperti di surga. Kami mempersilahkan Kau bekerja di dalam kami dan melalui kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.